Dan pada saat itu juga ternyata tidak ada asuransi yang ke cover atau apa juga nggak ada kayak gitu loh. Sehingga kejadian itu mengharuskan kita tetap harus membayar sisa kewajiban yang harus dilunasi. Iya. Gitu loh. Jadi sudah sudah kebakaran, semua ini kebakaran. persoalannya juga masih ada. Kemudian hutang piutang juga utuh yang harus dibayar kayak Iya, gitu loh. Pada saat itu kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Cuma karena pikiran waktu itu kan yang penting adalah keluarga dulu nih. Waktu itu saya sempat bercanda tanda kutip sama orang tua saya. Saya juga, nah sekali lagi saya juga ngerasa bahwa kayak Ellinger seperti itu adalah sesuatu yang menolong saya, Pak. Oke, itu poinnya Ellinger tuh benar-benar itu yang menyelamatkan hidup saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa waktu itu saya sadar sesadar-sadarnya saya harus memilih dalam kehidupan. Saya harus memilih frustasi, depresi, stres. Atau justru ini adalah sebuah titik balik dalam tanda kutip hidup dalam sebuah kepercayaan sadar bahwa suatu saat akan ada sesuatu yang besar di belakang sana. Tetapi di depan mata itu udah jelas bencana dan musibah. Nah saya ngomong sama mama saya waktu itu handphone nggak sesanggih sekarang. Saya bilang, "Ma, nggak apa-apa, kalian berdua dalam kondisi yang sehat sekarang memang kita sangat-sangat terpuruk." Saya bilang gitu. "Boleh nggak, Ma, saya minta tolong pinjem deh kiri kanan ada yang punya handphone atau ada kamera, tolong videoin itu rumah. Karena semenjak hari ini saya tidak akan pernah lagi melihat dan menyaksikan rumah saya dalam kondisi yang utuh lagi gitu loh." Jadi karena waktu itu kan saya sudah 1 tahunan di Jakarta itu kan nggak pulang. Ketika mau pulang udah nggak punya rumah lagi, gimana sih perasaannya? Motifnya hanya ingin melihat yang terakhir. Yang terakhir kali gitu loh. Maksud saya adalah saya hibur mama saya juga. Ya udah mah nggak apa-apa. Kejadian ini tidak akan mungkin kita saksikan. Tapi lu orang saksikan, gua nggak. Tolong abadikan. Maksud saya kan kayak gitu. Iya sih, kau bisa ngomong kayak gini. Oke lah, saya sih bisa kau ajak ngomong kayak gini. Tapi papa kayaknya nggak bisa. Tek, saya langsung. Nah, papa saya terpukul. Nah, jadi saya ngomong, "Oke mah, tolong berikan telepon ke papa." Nah, ketika papa angkat telepon, disitulah papa ngomong. Dia bilang, kan nama saya kan Xiong ya. Saya dipanggil Xiong. Dia bilang, "Semua sudah habis gitu loh. Semuanya sudah tidak ada lagi dan kita sudah nggak ada harapan lagi. Semuanya sudah tidak ada. Semuanya setelah diambil gitu loh." Dan papa juga sudah tidak tahu harus bagaimana. Intinya dari kata-kata itu adalah sebuah kata-kata putus asa. Maksudnya adalah selama saya kan anggap dari kakek, papa ke saya kan generasi ketiga. Satu-satunya hal yang bisa dia wariskan kepada anak-anaknya cuma rumah itulah. Ya kan isinya sudah punya bank tuh. Jadi kalau seandainya itu, kalau Bang mau tagih pun sebetulnya itu rumah pun sudah kalau dijual paling sisa sedikit untuk dibagikan. Dan itu pun sudah tidak ada. Jadi saya mendengarkan konotasi bahwa orang tua saya merasa bahwa dia telah gagal mewariskan sesuatu kepada kami bertiga anak-anaknya kayak gitu loh. Saya ngerasa ini dalam luka papa ini. Dalam. Maka saya bilang sama dia, "Pa, nggak apa-apa. Beri saya waktu 3 tahun," saya bilang. "Beri saya waktu 3 tahun, ini janjiku anakmu kepadamu sekarang," saya bilang. "Beri saya waktu 3 tahun, saya akan bangun rumah itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Doakan saya akan perjuangkan." Saya cuma ngomong itu. Dalam hati saya kalau pikir lagi waktu itu ya. Dari mana? Hidup. Dari mana? Jadi itu lebih kepada sebenarnya ingin memotivasi papa ya? Memberikan dorong semangat. Tetapi janji seorang anak kepada orang tuanya. Maksudnya adalah secara tidak langsung saya bernazar ke orang tua saya. Bukan PHP nih. Ya kan? Jadi kalau PHP pun orang tua tergadai, saya tergadai kayak gitu loh. Dalam hati saya kalau saya tergadai boleh, orang tua bagaimana? Artinya tanggung jawab saya berlipat ganda. Karena waktu itu saya sesadar-sadarnya. Kalau saya harus terbenam bersama kondisi pada saat itu, saya nggak ada harapan. Tetapi karena kondisi saya tahu orang tua saya terpukul, saya tidak boleh gitu loh. Tidak boleh ikut larut dalam emosionalnya. Nah, dari situlah saya ngomong seperti itu gitu loh. Saya bilang, "Beri saya waktu untuk itu." Setelah tutup itu telepon, saya di jalan itu turun dari busway itu, Pak Abi. Jadi turun jalan itu waktu itu jalan ke wihara di Kelapa Gading itu. Bukan di Kelapa Gading, di Sunter. Nah, jalan itu mau ke wihara. Besoknya sidang Dharma itu. Pertemuan Dharma. Jalannya kayaknya mengapung ya? Ngapung. Maksud saya, lu gila ya ngomong kayak begini bagaimana gitu loh. Tapi pada saat itu sekali lagi, Eling. Karena saya merasa, mungkin sebelumnya Pak Fernandes pernah mengatakan bahwa kesadaran itu memang terbangkitkan dari dalam dan memang ada prosesnya. Saya bersyukur hidup saya besar dari dalam wadah ketuhanan, lingkungan wadah ketuhanan, sehingga pembelajaran saya, paradigma saya, keputusan saya
apapun yang terjadi, saya ini produk wadah ketuhanan. Iya, Gitu loh. Jadi pada saat itu mengapa saya mengatakan Eling itu menyelamatkan saya? Karena kesadaran selama bertahun-tahun yang dipupuk itulah, walaupun tanda kutip untuk struggle ekonomi, kami sekeluarga itu jauh dari sejahtera. Tapi psikis. Tetapi saya merasa kaya di dalam. Saya ngerasa bahwa setelah sekian belas tahun apa yang saya lakukan, mendorong kemanusiaan, idealisme yang baik, sharing sesuatu yang bermanfaat, tidak mungkin yang Maha Kuasa itu buta memberikan sesuatu kepada saya tanpa ada sebab sebelumnya, kayak gitu loh. Dan sekarang konsekuensi yang saya terima, masa sih satu-satunya harapan itu semua diambil rata sampai bahasa bercandaannya adalah bahkan dalam satu malam lebih miskin dari pengemis. Kenapa? Pengemis susah, nggak ada rumah, minimal nggak punya utang kan? Kalau ini semua sudah tidak ada, hutang itu nilainya udah lebih dari setengahnya rumah dan bangunan itu sendiri. Nah sekarang sudah rata jadi tanah, tinggal tanahnya kan. Jadi hutang dengan tanah itu sebetulnya kalau saling serah terima salaman aja sebetulnya sih.